Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sepertiga akhir dari bulan Ramadan ini haruslah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan 3 motivasi. Yang pertama, akhir itu adalah barometer di mana disebutkan al-ibratu bil khawatim. Setiap amal-amal, setiap aktivitas dan kegiatan kita itu barometernya adalah di akhir. Apabila akhirnya baik, artinya sebelum-sebelumnya ditulis menjadi baik. Namun apabila di akhirnya buruk, walaupun sebelum-sebelumnya kita semangat dan baik, maka jadilah kegiatan kita itu menjadi buruk. Maka sepertiga akhir ini akan menjadi nilai di mana letak awal-awal aktivitas kita pada bulan Ramadan ini. Apakah diakhiri dengan baik atau akhir yang buruk? Na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Poin yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan Ramadan ini. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru min Ramadan, al-ashru al-awakhir min Ramadan, ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'dzarahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, dia membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malam-malamnya, kemudian dia beribadah lebih daripada sebelumnya, dan dia mengikat kuat kain sarungnya. Dari cerita Sayyidatuna Aisyah ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir Ramadan. Beliau sampai membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Artinya menghidupkan malam-malamnya, beliau tidak tidur pada malam-malam tersebut. Beliau isi dengan ibadah, beliau isi dengan membaca Al-Quran, beliau isi dengan istighfar, salat dan lain sebagainya. Wajadda, dan bersemangat. Semangatnya tentu lebih daripada semangat sebelumnya. Wasadda mi'dzarah. Nah, di sini para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan syadda mi'dzarah, mengikat tali sarungnya, artinya dia menjauhi keluarganya. Nah, inilah di antara penyemangat kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memiliki banyak sekali ibadah, yang telah memiliki kunci surga, yang telah diampuni dosa-dosanya, masih melakukan berbagai macam ritual ibadah yang begitu semangat. Tetapi semua itu sebenarnya sebagai contoh dan tauladan untuk kita umatnya. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan dan kealfaan dalam ibadah? Maka kesempatan di akhir bulan Ramadan ini kita mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, pada akhir bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali godaan-godaan itu semakin besar. Godaan beli baju baru, godaan kecapean, godaan keluarga, dan berbagai macam godaan-godaan yang sangat besar. Akan tetapi apabila kita mampu melawan semua godaan-godaan yang semakin besar itu, tentunya pahala yang disiapkan oleh Allah juga akan semakin besar. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengingatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan susahnya ketika engkau melakukan amal tersebut.
semakin susah kita beramal, maka semakin besar pahala yang akan disiapkan oleh Allah. Maka semakin besar godaan di akhir bulan Ramadan ini, tapi kita bisa melaluinya, kita bisa menyingkirkannya, dan kita lebih mengutamakan ibadah, pendekatan diri dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Terutama pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, taharru lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan usaha yang kuat Lailatul Qadar, malam yang dianggap, yang dihitung sebagai ibadah 1000 bulan itu pada witir akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga dengan kita mengutamakan ibadah pada 10 akhir bulan Ramadan ini, dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan salat 5 waktu, dengan salat berjamaah, dengan salat tarawih, dengan berpuasa, dengan amal-amal ibadah yang sangat banyak disiapkan oleh Allah itu, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa ketika malam-malam Lailatul Qadar itu kita tetap berdoa kepada Allah. Salah satunya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah yang berbunyi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Pengampun. Semoga kita semua diterima amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Wafaqanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.